Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 1 Pendahuluan, Sinvasyang Sutra Teratai, episode 146, Menghapus delusi dan mengeluarkan pengetahuan dan pandangan yang sejati. Belajar ajaran Buddha harus dengan hati yang tulus, penuh rasa hormat. Dalam setiap persamuhan Dharma, saat Buddha hendak membabarkan Dharma, ada begitu banyak para bodhisattva, para biksu dan arahat. 8 kelompok dewa dan naga mengelilingi memberi persembahan, menaburkan bunga surgawi, menyalakan dupa surgawi, makanan surgawi, peralatan surgawi, dan lainnya. Ini semua adalah sebelum membabarkan Dharma. Persembahan yang berwujud adalah seperti itu. Semua orang sangat bersungguh hati. Tetapi rasa hormat dan kekaguman di dalam hati sudah semakin menguat. Semua orang menggunakan ketekunan mereka untuk memohon Buddha agar dapat mengungkapkan Dharma Agung ini, yang sudah disimpan dalam hati begitu lama, bisa diungkapkan keluar. Membuka dan menunjukkan kepada semua orang. Jadi dengan pola pikir dan suara yang sama, niat pikiran semua orang dengan suara yang sama, mulai memuji Buddha seperti ini, untuk memohon dan mengundang Buddha membabarkan Dharma. Sebelum mengundang Buddha membabarkan Dharma adalah memuji terlebih dahulu, memuji Buddha. Betapa agung, penguasa maha suci yang maha tercerahkan. Tiada noda, tiada tercemar, dan tiada kemelekatan. Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1, Sifat Luhur. Ini adalah suara hati bersama, yaitu pujian terhadap kebajikan Buddha. Kebajikan Buddha sungguh agung, sangat besar. Karena Buddha adalah yang maha sadar di alam semesta, maka besar itu berarti luas tanpa batas. Seberapa luas alam semesta, sebesar itulah kebajikan Buddha. Oleh karena itu disebut betapa agung, sebagai pujian yang paling mendalam dan tulus. Betapa agung, penguasa maha suci yang maha tercerahkan. Ini adalah ungkapan untuk memuji kebajikan Buddha, yang diungkapkan dengan hati yang paling hormat dan penuh penghargaan, sebagai wujud pandangan semua orang terhadap keluhuran sifat Buddha, mampu mencapai penguasa maha suci yang maha tercerahkan. Tentunya batinnya telah tiada noda, tiada tercemar, dan tiada kemelekatan. Hati sudah sepenuhnya bersih. Jika hati tidak bersih, bagaimana mungkin bisa menjadi yang maha sadar? Jadi, pasti hati itu murni dan bersih. Oleh karena itu, kita harus memahami makna dari kesadaran agung itu. Maha tercerahkan adalah menghapus delusi yang tanpa awal, mengeluarkan pengetahuan dan pandangan yang sejati, serta memperoleh kesabaran terhadap fenomena Dharma tanpa kemunculan. Inilah kondisi dari pencerahan. Jika kita ingin mencapai kesadaran, maka kita harus menghapus delusi. Sebersit ketidaktahuan akan melahirkan 3 tanda halus. Muncul banyak pikiran penuh khayalan, keserakahan, kebencian, dan kebodohan mulai timbul. Inilah kita sebagai makhluk awam. Makhluk awam pun memiliki kesempatan untuk menjadi Buddha. Namun kita harus sungguh berlatih, yaitu melenyapkan delusi dan kebingungan tanpa awal. Jika ingin mencapai pencerahan agung, maka seluruh ketidaktahuan harus dilenyapkan. Setelah melenyapkan ketidaktahuan, barulah pengetahuan dan pandangan sejati dapat muncul. Pengetahuan dan pandangan sejati berarti memahami secara mendalam kebenaran sejati alam semesta dan segala fenomena. Manusia, peristiwa, benda, prinsip-prinsip, dan lainnya semua dapat dipahami dengan tuntas. Disebut pengetahuan dan pandangan yang sejati. Pandangan dan pemahaman kita sebagai orang awam kemungkinan tidaklah benar. Hanya prinsip-prinsip dari hal-hal yang dipahami oleh orang-orang suci dan tercerahkanlah yang benar.
Oleh karena itu, kita hendaknya mempelajarinya sekarang. Mempelajari bagaimana membedakan realitas eksistensi materi ini. Selanjutnya, kita perlu memahami secara menyeluruh tentang asal-usul kehidupan. Kita juga perlu introspeksi dan realisasi diri. Sebenarnya hati kita ini, mengapa selalu goyah dan tidak mampu distabilkan? Karena pikiran kita mengalami kondisi muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Inilah kita sebagai makhluk awam. Oleh karena itu, pertama-tama, kita hendaknya belajar bagaimana menjadi tercerahkan. Maka kita haruslah menghapus delusi yang tanpa awal. Barulah dapat mengeluarkan pengetahuan dan pandangan yang sejati, serta memperoleh kesabaran terhadap fenomena dharma tanpa kemunculan. Karena berdasarkan prinsip dari kekosongan sejati, pada dasarnya tiada muncul atau lenyap. Jika kita bisa memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah kekosongan sejati, kemarin kita mengalami banyak hal dan menghabiskan berbagai hal dan barang-barang. Tetapi dapatkah kita membawa semua itu ke hari ini? Waktu hanya berlalu. Dia tidak bisa menahannya. Ia berlalu begitu saja. Ini kita sebut kemarin atau masa lalu. Waktu yang telah berlalu benar-benar kosong. Kita bahkan tidak membawa 1 menit atau 1 detik pun ke hari ini. Namun Buddha masih ingin mengatakan kepada kita bahwa tidak boleh melekat pada kekosongan. Berhubung karena kosong, mereka melakukan sesuatu kemarin. Tetapi hari ini mereka tidak punya apa-apa. Apa gunanya melakukan sesuatu? Keberadaan yang menakjubkan, ruang yang kita sapu kemarin, membuat jauh lebih bersih dari hari ini. Jika kalian tidak menyapunya, maka tempat itu pasti sangat kotor sekarang. Prinsip yang sama, dalam kekosongan sejati ada keberadaan yang menakjubkan. Meskipun segala sesuatu adalah kosong, namun kita harus berusaha setiap hari. Jika ingin tempat itu tetap bersih, ini sama dengan batin kita. Jadi, betapa agung yang maha tercerahkan. Ini membutuhkan kesungguhan hati kita. Jadi, penguasa maha suci itu adalah Buddha, gelar dari Sang Buddha. Kita menghormati Sang Buddha dan memuji kebajikan Buddha. Jadi kebajikan Buddha berada dalam batin kita, adalah yang tertinggi dan tiada tara, serta jadikan dia sebagai pengusaha maha suci. Di dalam Sutra Teratai, bab metode terampil ada menyebutnya. Mentari kebijaksanaan yang maha suci dan paling dimuliakan. Penguasa maha suci, gelar mulia untuk Buddha. Dalam Sutra Teratai bab metode terampil, mentari kebijaksanaan yang maha suci dan paling dimuliakan. Ini adalah batin yang cemerlang, dapat menerangi penampakan dan prinsip segala sesuatu di dunia. Ini adalah penguasa maha suci, cahaya terang yang menyinari, tidak tercemar dan tiada kemelekatan. Tiada tercemar, sebutan lain untuk kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Atau pratyaweksa jana. Batin kita, setelah kerisauan dan kegelapan batin terkikiskan, maka adalah tiada tercemar. Seandainya jika kita masih tercemar, kita tidak mampu menjadi maha tercerahkan. Kita mesti tidak tercemar, tiada tercemar. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan baru bisa muncul. Apa yang disebut kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan? Ini adalah cermin hati kita. Seandainya sangat jernih, sangat jelas, segalanya bisa terlihat dengan jelas. Kebijaksanaan Sang Buddha, beliau sudah bisa mengamati prinsip kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta. Bahkan jarak tata surya galaksi bintang alam semesta, kondisinya semuanya juga tahu. Ini disebut kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan.
Ini adalah orang suci yang maha menyeluruh dan maha tercerahkan. Mesti sudah mencapai kondisi yang tidak tercemar. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan baru bisa muncul. Oleh karena itu tiada tercemar, maka tiada kemelekatan. Tiada kemelekatan, tata gata adalah tiada kemelekatan sampai mencapai pencerahan sempurna. Ini adalah Anuttara Samyak Sambodhi, atau pencerahan sempurna yang tiada tara. Tingkat kebijaksanaan Buddha yang sungguh luar biasa menakjubkan. Oleh karena itu kita menyebutnya betapa agung, penguasa maha suci yang maha tercerahkan. Tiada noda, tiada tercemar, dan tiada kemelekatan. Inilah keadaan batin Buddha, yaitu kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Kebijaksanaan Buddha yang secara alami memiliki kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, seperti cermin batin yang bersih bebas dari noda dan kemelekatan. Inilah tingkatan Buddha dan kebijaksanaannya. Jika kita dapat mencapai tingkat kebuddhaan ini, segala sesuatu akan tampak jernih dan transparan, serta begitu murni, terutama keindahan yang sangat halus dan teliti dari kondisi batin. Ini adalah sesuatu yang benar-benar didambakan banyak orang. Bukankah kita sebagai praktisi Buddhis juga bercita-cita mencapai tingkatan demikian? Namun, metode apa yang dapat kita gunakan? Sebenarnya, metodenya adalah ketulusan kita. Dengan menggunakan hati yang tulus, penuh ketulusan dan penghormatan yang mendalam, serta dengan jujur dan rendah hati menerima ajaran Buddha, kita harus terjun ke tengah masyarakat untuk memahami penderitaan mereka dan memahami dari mana sumber penderitaan itu berasal, sehingga kita dapat menemukan cara untuk menghapus dan menghilangkan kebingungan, penderitaan, serta kondisi yang tercemar itu. Inilah kebijaksanaan dasar yang sejati, yang juga merupakan kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati. Mari, sutra teratai berikutnya, di depan sudah dijelaskan, Bodhisattva Manjusri dan Bodhisattva Maitreya saling bersahutan dan memperkenalkan Buddha Chandra Surya Prabha. Sejarah Buddha Chandra Surya Prabha adalah sangat lama dan panjang. Terdapat banyak sekali Buddha, 20.000 Buddha. Semuanya memiliki gelar yang sama. Di antaranya, Buddha Chandra Surya Prabha yang terakhir memiliki 8 orang anak yang meninggalkan kehidupan rumah tangga. Ada seorang bodhisattva di dalam persamuhan, Bodhisattva Wara Prabha, yang akan mewariskan sutra teratai. Setelah Buddha Chandra Surya Prabha memberikan peramalan kepada Bodhisattva Tecang, lalu memasuki parinirwana pada tengah malam. Seterusnya dharma ini harus terus diwariskan. Silsila dharma harus diwariskan, harus terus memberikan pengajaran. Dalam periode ini, di antara 800 murid Bodhisattva Wara Prabha, terdapat 8 orang pangeran yang mencapai kebudahan berurutan. Di antara 800 murid tersebut terdapat seorang murid bernama Yasaskama. Bodhisattva Yasaskama ini diperkenalkan sampai saat ini. Bodhisattva Manjusri kemudian berkata, Maitreya, engkau seharusnya tahu apakah Bodhisattva Wara Prabha pada ketika itu adalah seseorang yang lain? Adalah diriku sendiri. Bodhisattva Yasaskama adalah engkau sendiri. Sutra Teratai Bab 1, Pendahuluan. Kembali lagi ke tempat praktek Buddha Sakyamuni. Bodhisattva Manjusri mulai berkata kepada Bodhisattva Maitreya, kamu tahu bukan, Bodhisattva Wara Prabha bukan orang lain. Itu adalah saya, yakni Bodhisattva Manjusri sekarang. Jadi, adalah diriku sendiri. Maksud saya di sini adalah sebutan diri dari Bodhisattva Manjusri. Bodhisattva yang mengejar ketenaran saat itu adalah dirimu. Pada waktu itu,
Bodhisatwa yang melekat pada keuntungan dan persembahan itu adalah kamu. Lihatlah di masa lampau, kamu juga sama. Menjadi salah satu dari 800 murid yang berlatih di bawah Bodhisatwa Waraprabha. Sedangkan saya, di saat itu sudah menerima pewarisan silsilah Dharma. Ajaran ini terus saya wariskan, dan para murid yang saya bimbing pun dari waktu ke waktu telah mencapai kebudahan. Namun pada saat itu, kamu masih berada dalam keadaan mencari ketenaran. Maka, kita semua harus waspada. Meskipun kita semua membina diri, meskipun juga memberikan penghormatan dan persembahan kepada para Buddha, juga sedang menebar benih kebajikan, namun mencari ketenaran dengan memberikan persembahan, jalan menuju kebudaannya akan menjadi sangat lama. Namun, setelah melalui proses yang lama, sekarang masih berada pada tahap Bodhisatwa. Setelah Buddha Sakyamuni, barulah mencapai kebudaan. Juga harus masih menerima peramalan dari Buddha Sakyamuni. Ini membuat kita mawas diri. Dalam membina diri kita harus sungguh tekun, karena telah menghapuskan kerisauan. Mengapa harus mencapai ketenaran? Maka, jika kita mencari ketenaran, kerisauan batin tidak dapat dihapus. Sehingga naskah sutra selanjutnya mengatakan, tanda istimewa yang terlihat sekarang ini adalah tidak berbeda dari itu. Itu sebabnya menurut perkiraanku, hari ini Tathagata akan membabarkan sutra dari kendaraan besar, bernama Sutra Teratai, mengajarkan ajaran Bodhisatwa, diingat selalu dan dilindungi oleh Buddha. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Bodhisatwa Manjusri telah memecahkan misterinya. Bodhisatwa Waraprabha tersebut adalah saya. Bodhisatwa Yasaskama adalah Anda. Karena kita telah membangkitkan tekad untuk membina diri, maka kita harus serius. Perlu Anda ketahui, sekarang Buddha Sakyamuni memancarkan cahaya dan petanda baik. Ini menunjukkan bahwa beliau mulai membabarkan sutra dari kendaraan besar. Sutra Teratai yang menakjubkan. Beliau mulai memberikan pengajaran, yakni mengajarkan ajaran Bodhisatwa. Ajaran Bodhisatwa ini sudah diingat dan dilindungi para Buddha sejak lama. Maka, selalu diingat dan dilindungi para Buddha. Merujuk kepada perlindungan, sebuah dharma menakjubkan yang senantiasa diingat selamanya. Para Buddha yang tak terhingga, semuanya sama-sama mengingat dan melindunginya. Bukan hanya Buddha Sakya, semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Lihatlah, Buddha Chandra Surya Pradipa bukankah juga sama? Buddha Dipankara juga sama. Setiap Buddha, semua Buddha memiliki ajaran yang sama, yakni datang ke alam manusia untuk mengajarkan ajaran Bodhisatwa. Ini merupakan harapan mendasar Buddha. Jadi, para Buddha yang tak terhingga, semuanya sama-sama mengingat dan melindunginya. Semua orang sama, niat pikiran yang dilindunginya itu adalah ajaran menakjubkan kendaraan besar. Mengingat dan melindungi, membuat kejahatan dari luar tidak dapat menyerang, adalah melindungi. Kebajikan di dalam dapat terbangkitkan, adalah mengingat. Membuat kejahatan dari luar tidak dapat menyerang, adalah melindungi. Ini merupakan dharma yang sangat istimewa dan sakral, sehingga semua orang melindunginya dengan sangat baik. Para Buddha melindungi dharma ini, melindunginya dengan sangat baik, tidak akan pernah membiarkan kejahatan dari luar, pikiran sesat dan pandangan sesat yang akan merugikan dharma ini. Jadi ajaran menakjubkan dari kendaraan besar ini sangatlah istimewa, merupakan dharma menakjubkan yang sangat murni. Tidak boleh ada kejahatan dari luar yang akan mengganggu dharma menakjubkan yang istimewa ini, sehingga barulah bisa kebajikan di dalam dapat terbangkitkan. Ini merupakan pengingat, melindungi agar kejahatan dari luar tidak menyerang. Kebajikan di dalam dapat untuk terus bertumbuh, sehingga kita semua harus mempunyai niat pikiran ini. Kebijaksanaan kita. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan tiada hentinya bertumbuh.
Inilah yang disebut jiwa kebijaksanaan. Jiwa kebijaksanaan kita tidak berhenti bertumbuh. Ini dinamakan kebajikan di dalam dapat terbangkitkan. Ini yang disebut mengingat, melindungi pengetahuan sesat, pandangan sesat, ajaran sesat dari luar, tidak memasuki batin kita. Dan niat bajik dalam lubuk hati tiada berhenti tumbuh. Ini yang dinamakan ajaran bodhisattva. Sehingga kita setiap orang, waktu sepanjang hari, di tengah orang banyak setiap pikiran muncul dalam batin, harus benar-benar dilindungi. Buddha mengingatkan dan melindungi ajaran menakjubkan kendaraan besar. Kita juga harus melindungi batin kita. Kejahatan, pikiran sesat, pandangan sesat, jangan masuk ke dalam batin kita. Batin yang murni baru bisa menerima dharma agung yang murni. Jiwa kebijaksanaan kita baru bisa tumbuh. Semua orang harus giat bersungguh hati.